mencoba untuk praktek coaching bersama. Di sini saya ingin coba siapa yang akan jadi coach atau coaching. Saya menjadi coach. Dan saya coaching. Terus untuk masalah kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Coach, saya akan berusaha mengembangkan kompetensi dan saya ingin lebih mendalami bagaimana membangun pertanyaan yang berbobot. Nah, saya masih kurang tidak ingin disitu hadir. Kalau hadir, kita bisa membantu dengan pertanyaan yang berbobot soal masalah coaching. Terus kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik diobservasi terkait dengan coaching? Nanti saya ingin mengembangkan kemampuan coaching dalam hal memecahkan masalah. Nah, ini prakteknya kan kita memecahkan masalah. Jadi tidak ada masalah bagaimana seorang coaching itu nantinya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara maksimal. Bila mana nanti tidak bisa secara mandiri, ya coach berusaha. Tapi saya berusaha untuk membuat coach itu menyelesaikan sendiri. Lalu kira-kira indikator coaching apa yang menjadi tujuan pengembangan ingin dikembangkan? Permasalahan coach selesai, coach menemukan solusinya sendiri, potensi yang ada pada dirinya. Kalau gitu kita mulai kegiatan coaching ini dengan menggunakan alat tema. Silakan. Bisa. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titin, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Gimana dengan Pak Dian? Hari ini panas, tapi hati saya tidak panas. Alhamdulillah. Gimana jadi ini Bu? Kemarin bukan WA saya ya? Iya Pak. Jadi hari ini kesini, Ibu mau konsultasi curhat. Mau curhat ya Pak? Mau curhat. Ada apa tuh Bu? Saya punya masalah kok Pak. Ini yang belakangan ini bikin saya bete. Ya beberapa hari lah. Jadi gini Pak. Seminggu yang lalu saya itu disupervisi kepala sekolah, tapi masukannya itu menurut saya menyebalkan apa ya? Ya tidak menyebalkan sih, tapi intinya bikin saya jadi kurang bersemangat gitu Pak. Kok sampai jenengan tidak berjenengan yang biasanya itu sangat ceria sampai nggak bersemangat ini, kira-kira itu apa ya menurut Ibu Titin ini hari ini sangat suram? Iya Pak, jadi komentar-komentar beliau, ya, masukan-masukan Bapak Kepala Sekolah, menurut saya terlalu mengena hati saya begitu Pak. Jadi ya, hanya karena komentar saja Ibu terus kemudian jatuh seperti itu, Ya. Atau ada hal yang lain Ya. di luar komentar itu? Iya, banyak hal karena di situ komentarnya bukan hanya satu begitu ya. Intinya saya sebagai guru itu dituntut untuk melakukan banyak hal, sementara supervisi yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah itu kemarin itu mendadak Pak. Jadi kan kita persiapannya kan juga buru-buru begitu, sehingga wajar dong kalau misalkan saya kekurangan administrasi seperti itu. Namun terlepas dari itu, Bapak Kepala Sekolah kan mendadak, kan tidak bisa dong kita dituntut untuk yang sempurna. Jadi Bapak Kepala Sekolah ingin Bu Titin tampil perfeksionis seperti itu dalam mengajar. Iya. Lalu hal apa dari Bu Titin yang dikomentari secara mendalam oleh Bapak Kepala Sekolah? Jadi begini, setelah supervisi selesai, kemudian Bapak Kepala Sekolah itu memberi masukan. Yang pertama itu terkait dengan print out RPP. Jadi sebetulnya saya sudah membuat RPP rutin gitu lah. Intinya RPP saya buat, hanya saja memang saya tidak melakukan print out. Jadi RPP itu hanya ada di laptop saya begitu. Tapi RPP-nya saya
laptopnya saya bawa ke kelas loh Pak, jadi tetap saya ngajarnya sesuai RPP. Dengan ngajarnya itu alurnya jelas sesuai dengan RPP, Ya, namun wujudnya itu tidak tercetak. ya betul seperti itu Pak. Tapi apakah hanya karena hal itu saja Bapak Kepala Sekolah sampai memberikan komentar yang kurang enak terhadap Bu Titin? Ada lagi Ada hal Pak. yang lain? Ada. Terkait pembelajaran saya juga itu diberi masukan oleh beliau, katanya beliau itu menuntut supaya saya itu sebagai guru itu supaya menjadi guru yang sesuai abad 21 gitu. Sesuai guru era abad 21. Padahal ya saya sudah berusaha sih semaksimal mungkin Pak untuk apa ya, eh, untuk menampilkan atau menciptakan pembelajaran saya di kelas sedemikian rupa yang menurut saya sudah lebih baik begitu Pak. Jadi saya cuma ingin tanya dulu. Jadi karena Bapak Kepala Sekolah tadi itu mempermasalahkan RPP, ya ternyata di dalamnya ada hal-hal yang disinggung. Nah ini saya tanya, kira-kira hal apa di dalam RPP Bu Titin yang belum ada kok sampai Bapak Kepala Sekolah itu memberikan komentarnya nggak enak? Ya, coba kira-kira ada hal apa itu di RPP Bu Titin? Coba diingat-ingat. Bu Titin buatnya kan kalau pembelajaran saya yakin Bu Titin mengajar udah sangat luar biasa. Anak-anak semua happy, semuanya ceria. Namun ternyata di RPP-nya ini kan dipermasalahkan nih. Iya. Di bagian apa coba Bu Titin ingat-ingat dulu. Saya kurangnya di apa ya? Saya kurangnya di mana ya Pak? Karena dari hasil supervisi Bapak Kepala Sekolah itu, saya itu apa ya, murid itu kurang aktif, terus pembelajaran saya itu katanya tuh kurang menantang seperti itu Pak. Beliau itu menambahkan lagi supaya saya itu menggunakan model pembelajaran yang lebih relevan lagi dengan era sekarang gitu Pak. Berarti walaupun Bu Titin itu sebenarnya sudah sangat happy enjoy di kelas, tapi masih ya kurang aksinya ya. Iya betul seperti Mungkin itu. terkait tadi penggunaan teknologi. Nah kira-kira Bu Titin kemarin pas di kelas itu pakai apa saja? Eh, iya sih, kayaknya mungkin memang di situ kesalahan saya Pak ya. Karena saya kan pakai RPP saya kan di laptop ya. Saya memang bawa ke kelas. Ya memang saya belum menggunakan proyektor, saya belum. Kemudian apa ya? Ya intinya memang sih apa ya? Apa yang saya rencanakan memang belum belum sepenuhnya terrealisasi begitu Pak. Kemarin Bu Titin ngajarnya apa? Saya kemarin ngajar IPA. Iya. Kalau itu pas enak sekali itu ya. Kan kalau ibu udah bawa laptop nih, berarti ibu udah bawa senjata udah yang sangat ampuh nih. Berarti yang tadi kurang proyektor. Mungkin cara yang lain lagi ada nggak Bu? Sekiranya nanti kalau ibu praktekkan itu Bapak kepala sekolah itu nggak akan komentar seperti itu. Ini nggak harus terkait teknologi berarti apa? Ibu harus apa lebih apa ya? Lebih Saya harus lebih apa ya Pak? Lebih kreatif ya. Mungkin saya harus kreatif lagi. Kemudian apa ya? Intinya rancangan saya mungkin harus lebih inovatif gitu ya Pak. ya saya mau memberi contoh sedikit saja. Kalau jika saya mengajar materinya binatang buas, saya kan tidak mungkin mendatangkan harimau ke sekolah kan. Iya. Kalau dengan teknologi kan tadi dengan itu bisa menontonkan video, semisal tidak ada teknologi itu kan bisa membuat raga masanya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu nanti butuhin kembangkan. Coba Bu, kira-kira kalau ibu tadi kan kalau pakai komputer jelas ya, medianya sudah ada. Kira-kira kalau nggak pakai komputer tadi ibu mau buat apa? Materinya ibu? Mungkin saya memang apa ya harus apa ya, harus membenarkan juga apa kata Bapak Kepala Sekolah ya, karena memang di sekolah saya itu memang sudah ada beberapa
apa ya, media itu seperti Chromebook juga ada begitu Pak, laptop juga ada, kemudian proyektor juga kami punya banyak, ada 5 kayaknya. Eh, Intinya tinggal memanfaatkan wifi juga ada. Memang saya belum memanfaatkan itu. Jadi itu ada hal yang lain yang perlu ditingkatkan. Apa itu? Ya Pak. Apa ya? Oh, kesadaran diri ya Pak ya. Nah seperti itu. Jadi ketika Bu Titin yang sadar, oh ini semuanya kembali ini siapa Bu? Nanti ketika jenengan ngajar. Kembalinya ke diri saya dong. Dan siapa? Dan murid. Nah, jika kembalinya itu ke murid dan penjenengan itu nanti otomatis jenengan apa? Tambah profesional. Ya. Muridnya tambah happy nggak? Iya. Tambah happy dan secara pembelajaran lebih mengenal tidak? Iya. Lebih mengenal. Ya itu tadi katanya belum berpihak kepada murid begitu Oh, Pak. nah berarti titik masalahnya sebenarnya mungkin salah satunya di itu. Jadi tadi Bapak Kepala Sekolah mengomentari secara utuh tentang RP. Iya betul. Berarti di dalamnya ada berpihak pada murid. Iya. Jadi Iya. Bapak Kepala Sekolah itu berarti melihat itu Bu. Oh ternyata kita itu memang harus apa? Harus totalitas dalam mengajar. Betul seperti itu. Kita harus total. Total itu ya RPP yang bagus. Kita hadir di kelas dengan maksimal. Apa yang bisa kita bawa seperti itu. Kira-kira nih Bu, rencananya kan itu kan masa lalu ya Bu. Iya. Kan mungkin dengan bisa kembalikan masa lalu itu ke depannya biar tidak terulang lagi. Bu Titin apa yang akan dilakukan Bu Titin apa? Rencana saya untuk kedepannya adalah yang pertama mungkin saya akan berusaha ya meningkatkan profesionalitas saya sebagai seorang pendidik, yaitu dengan membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulumnya. Kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka, jadi memang ada benarnya juga Bapak Kepala Sekolah seperti itu ya, apalagi kita juga seorang guru gerak ya. Saya sampai dikritik seperti itu oleh Kepala Sekolah, berarti memang saya selama ini pembelajarannya belum berpihak pada murid. Jadi saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memasukkan di dalamnya model-model pembelajaran yang relevan, mungkin seperti apa ya, problem based learning, project based learning, serta memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSS seperti itu. Bagus sekali. Kalau terapkan itu, kepala sekolah itu tidak akan banyak komentar. Pasti jempol 4 itu mesti. Aku kan Jempol 4. Nah ini gini Bu, kan masalah itu sudah terpecah. Nah kan masalahnya itu sudah bukan hanya sekedar kan di dalam itu harus kita aplikasikan. Pokok akhirnya itu tujuannya aplikasinya itu. Jadi yang diinginkan pas sekolah itu nggak cuma di awalnya, tapi finishnya itu juga harus bagus. Harus siapa baik, betul, muridnya tambah happy, dengan tambah profesional, kepala sekolahnya pasti senyum-senyum. Jadi sekarang ini Bu, kan datangan udah wajahnya susah enak bisa banget. Sekarang udah senyum-senyum. Kemarin itu berarti hal apa itu yang membuat ibu sampai kok sampai seperti itu? Karena hal apa? Gimana Pak? Jadi ibu kan datang susut ya. Oh iya. Sekarang sudah senyum. Ya karena saya sudah mulai ada pencerahan nih Pak, alhamdulillah setelah ketemu Pak Dian ini. Kalau seperti alhamdulillah, jadi salah jadi komitmen saya kan tadi saya sudah membuat rencana aksi seperti itu tadi. Tentu saja komitmen saya adalah merealisasikan atau melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di dalam kelas. Jadi tidak hanya saya
merencanakan saja ya. Yang pertama RPP yang sudah saya buat ini seperti yang sudah diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah harus saya print juga. Mungkin saya akan memprintnya sebulan sekali apa ya Pak? Menurut Bapak bagaimana ya ini? Saya minta saran boleh Mila ya? Tapi kalau ibu pengen sebulan sekali itu tidak masalah. Mau 1 semester sekali dan ya dengan membuat dan melaksanakan. Karena biasanya saya itu 1 semester Pak, 1 semester saya buat, kemudian kalau lupa jadi 1 tahun. Terus kalau akreditasi jadinya kita lembur begitu Pak. Jadi mungkin ini kalau rencana saya itu 1 bulan, tapi kalau menurut Pak Dian ini 1 minggu lebih efisien atau bagaimana ya Pak? Kalau 1 minggu itu nanti berarti kan kita bisa memasukkan unsur-unsur yang terjadi dalam waktu 1 minggu itu kadang ada hal. Nah kalau kita bisa masukkan itu lebih maksimal nggak? Iya. Lebih maksimal. Jadi komitmen Bu Titin ke depannya Bu Titin lebih lagi ya. Iya. Ya. Ya jadi komitmen saya akan melakukan print out dari apa yang sudah saya rencanakan, kemudian saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Setelah itu untuk meningkatkan KBM saya di dalam kelas, saya juga akan melakukan evaluasi dan refleksi diri dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian setelah saya melakukan evaluasi dan refleksi, yang terakhir adalah saya akan melakukan tindak lanjut dari perbaikan pembelajaran saya. Ada lagi kan yang bisa dilakukan biar komitmennya tambah mantap? Apa ya Pak? Oh iya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah itu jangan sampai ditinggalkan tuh mubadir, wes. Gitu. Kalau teman-teman dilibatkan lebih ringan. Oh iya. Kadang kita nggak punya materi, di tempat teman kita ada. Nah kita bisa mengkombinasikan. Kita ada, teman tidak ada. Iya. Nanti ini jalan udah luar biasa. Nah, hari ini Bu Titin udah luar biasa sekali, pokoknya sudah ceria kan? Iya. Nah, berarti tinggal menatap esok itu dengan lebih ceria lagi. Insya Allah Pak. Terima kasih banget ya Pak ya atas masukan-masukannya. Saya jadi lebih lega, sudah ada pencerahan dan sudah ketemu solusinya nih Pak. Alhamdulillah. Insya Allah besok saya bisa mengawali hari yang baru dengan semangat yang baru juga. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih ya Pak. Ini untuk waktunya ya Pak. Saya boleh pamit ya? Oh, boleh terus. Oke Pak, saya pulang dulu ya Pak. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatan coach kali ini saya akan menanyakan sesuatu kepada Pak Dian sebagai coach tentang yang pertama mengenai performa dari yang tadi kita lakukan. Menurut Bapak kompetensinya sudah tercapai semua apa yang ingin dicapai tadi? Jadi inti dari coaching ini kan masalah yang terselesaikan. Dalam proses kita bisa melihat masalah dari beliau terselesaikan dan di situ saya tidak banyak memberi jawaban, tapi saya sekedar memetik sedikit-sedikit dan beliau malah menyelesaikan sendiri. Jadi kalau secara kompetensi yang harus dicapai menurut saya sudah bagus, tapi mungkin menurut Koci sendiri bisa ditanyakan ke Koci. Kira-kira saya sudah membantu apa belum seperti itu biar lebih mantap. Coba menurut Ibu Titin gimana? Tadi Bapak Dian seperti dalam melakukan kegiatan coaching itu bagaimana? Kalau ada kurangnya sampaikan Bu, jangan malu, nggak apa-apa. Biar saya bisa refleksi. Saya tadi merasa sangat menikmati alur percakapan dengan Bapak Dian dan saya juga menemukan solusi yang saya butuhkan seperti itu. Menurut saya sudah komplit sekali saya digali oleh beliau. Dari pengamatan tadi saya ingin menyampaikan juga dari Bapak Dian dan Ibu Titin sebelumnya
Pak Dian itu memang sudah mengikuti alur seperti alur kita ya dalam kegiatan coach ini, sehingga Bu Titin juga dalam menyampaikan permasalahan itu seperti enjoy, jadi tidak seperti ibaratnya masalah yang tadinya terlihat berat sekali ternyata bisa terselesaikan karena bimbingan dari Pak Dian sebagai coachingnya seperti itu. Sangat brilliant lah Bu, biasa aja. Tapi tadi saya jadi gak enak. iya, pertanyaannya ini sepertinya kayaknya sudah enak banget. Pak Dian mengalir seperti itu. Jadi Bu Titinnya juga menyampaikannya seperti ya enjoy, senang, gitu. Nggak ada seperti udah bebannya tuh hilang gitu. Iya, Terus bagaimana dengan menurut Bapak, pendapat saya itu bagaimana? Setelah saya menyampaikan ini, menurut Bapak Ibu bagaimana pendapatnya? Apakah saya benar dalam menyampaikan hal ini dalam kegiatan seperti ini? Saya benar nggak tidak dalam menyampaikannya seperti itu? Menurut pendapat saya itu sudah tepat atau bagaimana? Saya pasti malu bisa, terima kasih sekali ya, tapi saya tetap harus banyak belajar ya Bu ya, gimana pun kan nanti di realitanya itu kan kita nggak tahu masalah seperti apa yang akan hadir kepada kita. Tapi kalau saya sudah dinilai tuntas ya, saya terima kasih seperti itu. Tapi kalau ingin lebih jelas ya tanya yang saya pujinya. kalau saya kan masa saya mau memuji diri saya enggak. Bu Titin coba bagaimana menyampaikan masukannya gimana? Berarti menurut saya apa yang saya sampaikan sudah sesuai dengan apa yang Bu Titin rasakan atau masih ada yang mengganjal dalam hati Bu Titin? Tidak, sudah sudah sesuai alur. Demikian, terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dian sebagai coach dan Bu Titin sebagai coach karena masalah juga telah terbantu oleh Pak Dian dengan mengikuti alur-alur yang tadi telah disampaikan. Kurang lebihnya apabila saya ada salah-salah apa saya mohon maaf. Kegiatan kali ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, Ibu, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya. Nanti kegiatannya berlangsung, saya selaku supervisornya, saya pengamatnya, nanti Bu Arianti nanti sebagai coach pembawa masalah dan Bu nanti sebagai coach. Ya. Jadi sebelum kita mulai, ini ada hal-hal yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Jadi dalam praktek kali ini kita itu akan menggunakan alur kita yang kita gunakan alur kita. Jadi nanti dimohon untuk tetap berada di dalam koridor alur kita nanti ya sebagai coaching ya. Insyaallah. Seperti itu urutannya ya seperti itu, tujuan, identifikasi, rencana, terus interaksi, jawab, komitmen. Jadi dan seperti itu. Kemudian kira-kira nih nanti setelah coach dalam praktek coaching ini apa yang akan dikembangkan oleh Titin selaku coach? Saya akan menggali potensi yang dimiliki coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Jadi potensi ya, Iya. Ya. Potensi digali. Itu saja Bu, masih ada lagi ya? Ya, intinya nanti si coach harus bisa menemukan solusi dari masalah yang dibawanya. Terus kemudian ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian ini Pak, apa ya? Komitmen atau apa tanggung jawab dari
si coach itu, karena otomatis ketika si coach itu punya masalah, tentu saja ada yang bermasalah. Mungkin komitmennya itu belum belum melekat ke dalam dirinya. Jadi saya kepengen nanti si coach itu bisa mempunyai komitmen yang kuat gitu Pak. Komitmen untuk mengatasi masalahnya, menyelesaikan masalahnya ya. Iya gitu. Terakhir ini, nanti praktek coachingnya ini berlangsung dengan sukses itu bisa terlihat dari apa indikatornya. Indikator bahwa coaching ini sukses adalah si coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di poin kedua tadi. Oke, sudah bagus ini. Mungkin biar tidak memakan waktu yang banyak, Bu Titin dan Bu Dian nanti bisa melaksanakan praktek coaching kali ini. Waktunya saya persilahkan. Mohon maaf Bu Titin, saya mengganggu tidak? Oh tidak, Ibu Arianti, gimana nih Om? Saya lagi bingung nih Bu, gimana ya Bu? Gimana coba? Oh ceritakan. Kemarin itu ya Bu, kan saya tuh kritik saya loh Bu. Teman Teman sekolah. sekolah iya. Begini loh Bu, saya tuh dibilang kayak gini. Kemudian gimana sih ngurusi kelas kok nggak bisa? Anak tuh rame sendiri, gimana itu? Seperti itu. Oh, Saya aku jadinya gimana ya Bu? Saya sedih banget kayak gitu. ih, jangan sedih, tetap semangat loh Bu. Bu Arianti kan biasanya selalu bersemangat dan selalu tampil bahagia. Seperti moto kita, kok bahagia begitu kan Pak Fasil? Tapi gimana ya Bu, kata-katanya itu loh yang bikin aku saya gimana ya Bu, sampai gimana jadi seperti itu. Allah, kadang saya sampai pengen nangis kalau ingat itu Bu. Gimana ya akhirnya bener gimana sih kelas kalau di depan teman-teman lagi Bu, kalau mungkin kalau di depan hanya saya langsung itu ya Bu, saya mungkin ya nggak terlalu gimana gitu ya Bu, tapi di depan orang banyak gitu loh Bu, gimana ada yang keras seperti itu, saya gimana jadinya ya Allah, sedih banget. Oke. Sepertinya saya bisa menangkap permasalahan yang sedang Ibu Arianti hadapi. Oke, kita tentukan nih topik kita ke depan, berarti kita mau membicarakan tentang permasalahan Ibu Arianti, masalah di kelas ini ya, Iya gitu ya, masalah di kelas. Oke, kalau begitu saya ingin dengar masalah sebelumnya. Kok kenapa Bu Arianti itu sampai dikritik oleh temannya seperti itu? Itu yang apa? Lebih jelasnya lagi tuh gimana? Coba ceritakan. kayak gini loh Bu, kayak kan mengajar di kelas itu kemarin dengan cara apa ya, bermain apa ya Bu, bermain peran kayak gitu loh, jadi kan anak rame, jadi yang tidak tahu itu dikiranya saya itu lagi main-main seperti itu, saya ngajarnya hanya main-main karena mereka mendengarnya cuma dari luar, tidak lihat langsung ke dalam, tiba-tiba terus langsung ngomong, kemudian gimana sih kok ngurusi kelas aja nggak bisa gitu, seperti itu Bu. Gimana ya Bu kira-kira ya Bu? Aduh, saya kok pusing jadi ini. Nah terus ketika teman Ibu Arianti itu bilang seperti itu, apa yang Ibu Arianti sampaikan kepada temannya? Ya tadinya saya sudah menyampaikan Bu, saya itu belajarnya sedang dengan teknik bermain peran. Jadi memang anak sedikit gaduh dalam kegiatan belajarnya Bu. Gitu. Seperti itu saya sampaikan seperti itu. Nah terus setelah Ibu menyampaikan alasannya kenapa anak itu rame gitu ya, yang diterima atau apa penerimaan Ibu guru tadi itu bagaimana? Ya itu beliau mengatakan, ya masa nggak bisa sih bikin walaupun bermain peran nggak bisa sih bikin kelas kok jadi diam atau gimana anaknya jadi nggak ramai seperti itu, bisa nggak sih seperti itu. Jadi kan kayak terus saya
salahkan terus Bu, intinya seperti itu. Sehingga Bu Arianti merasa tidak nyaman begitu ya? Iya, saya sedih Bu disampaikan. Rasanya gimana ya? Apa saya ya salah seperti itu ya? Saya akan ingin melakukan kegiatan pembelajaran yang lain, nggak seperti biasa loh. Maksudnya ketika pembelajaran apa, saya ingin memodifikasi lah Bu kegiatan-kegiatan itu supaya anak itu nggak jenuh gitu loh dalam kegiatan. Masa ya saya cuma ceramah aja di kelas, ya anak bosen lah Bu. Ya, saya ingin berbuat sesuatu yang lain seperti itu loh Bu, maksudnya seperti itu. Jadi waktu itu Bu Arianti itu sedang apa mencoba pembelajaran baru begitu ya, dengan intinya dengan menggunakan apa metode baru yaitu bermain peran seperti itu. Namun ternyata eh, guru yang lain itu merasa terganggu dengan metode itu, ya sehingga ditegur seperti itu. Eh, kalau menurut Bu Arianti sendiri itu memang mengganggu atau tidak? Ya kalau itu mengganggu, karena anaknya rame sih Bu ya, memang ya mungkin salah saya juga, jadi belum bisa mengkondisikan anak supaya tidak terlalu gaduh seperti itu. Mungkin ya saya salah juga sih Bu. Seperti itu. Selama ini ketika ketika kita kan sudah baik guru gitu ya Bu ya. Selama ini kan kita pasti punya trik-trik tersendiri untuk mengatasi kegaduhan siswa-siswa kita di kelas. Biasanya itu apa sih yang Ibu Arianti lakukan ketika guru-guru itu gaduh? Ini saya menyampaikan, anak-anak tolong ya jangan teriak-teriak gitu seperti itu. Kira-kira harusnya seperti apa ya Bu? Kok saya pusing ya? Saya hanya menyampaikan, Dek, ayo coba duduk dengan tenang. Kita melakukannya jangan terlalu gaduh gitu supaya tidak mengganggu kelas lain seperti itu. Saya menyampaikan seperti itu Bu. Kira-kira gimana ya, Bu? Nah, dengan menyampaikan seperti itu anak masih gaduh atau tidak? Masih sedikit sih, tapi lumayan ya agak berkurang gitu. Terus nanti tapi mulai lagi kayak gitu loh Bu. Berarti anak-anaknya perlu harus selalu diingatkan begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Memang anaknya sedikit luar biasa karena kemarin saya kebetulan memegang kelas 4. Itu yang anaknya memang super duper aktif dan mereka lebih senang ngomong gitu loh Bu. Di kelasnya seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan baru ya mereka terus langsung, woi, maksudnya ingin segera melakukannya, tapi ya itu tambah rame gitu loh, maksudnya ikut, ya ada kegiatan baru nih, belajar baru, tapi kok ya terus, Bu gimana Bu ini, los tanyanya macam-macam kayak gitu loh Bu, gimana gitu. Begini, kalau menurut Ibu Arianti sendiri, pembelajaran Ibu hari itu ya meskipun dikritik oleh guru yang lain, eh, dari penilaian Ibu sendiri itu sukses apa tidak pembelajaran Ibu? Kalau pembacaannya karena kegaduhan itu ya nggak kurang sukses sih Bu. Kalau di skala 1 sampai 10, kesuksesannya itu di angka berapa? Kayaknya jangan 6, Di angka 6. masih jauh dari Masih sukses. jauh. Begitu ya Bu ya. Eh, Artinya berarti permasalahan itu ada pada diri ibu atau memang guru itu? Kalau menurut saya sendiri mungkin ya Bu, penerapan metodenya kurang tepat. Kita belajar. Betul itu Bu. Metodenya mungkin untuk bermain peran harus cari metode yang lebih relevan mungkin Bu. Atau mungkin itu ya Bu, dicari, kita buat itu dulu, kita bikin langkah-langkah dulu supaya kegiatan itu bisa dilakukan dengan baik itu. Ya betul. Itu harus ada di RPP sebetulnya. RPP-nya sudah ada kan Bu? Iya, sudah ada sih Bu. Cuma kan saya belum, ibaratnya belum menuliskan secara detail langkah apa saja dalam kegiatan itu loh Bu. Langkahnya maksudnya dalam kegiatan bermain peran itu langkah seperti apa sih yang harus saya lakukan supaya bisa mengkondusifkan anak seperti itu. Iya tepat sekali. Nah,
Berarti kan sekarang Ibu Arianti itu sudah tahu dong permasalahannya apa ya. Eh, Kalau begitu rencana aksi dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa itu? Ya, saya mau memperbaiki metode pembelajarannya itu, supaya ibaratnya bisa membuat suasana kelas itu tetap kondusif dengan metode-metode baru seperti itu. Metode Belajar. metode pembelajaran yang akan diambil supaya anak itu lebih kondusif ya, dan otomatis kelas-kelas yang lain juga tidak terganggu ya, pembelajaran sukses, kemudian tanpa mengganggu kelas-kelas yang lain. Itu kira-kira metode yang paling tepat, sudah ada bayangan atau belum? Iya Bu, ada gambarannya. Kira-kira sebelum saya melaksanakan ini, saya harus dulu kira-kira kalau anak di kelas yang seperti ini sebaiknya metode yang tepat apa, kira-kira apa gitu, harusnya dipikirkan selain pada kegiatan materinya apa, dikombinasikan supaya anak ini kebanyakan mereka lebih suka ngobrol, jadi mungkin lebih baik kita diskusi gitu apa ya Bu, kita kita diskusi gitu loh kan. Iya. Atau problem based learning kan ya Bu? Problem based learning. Iya, Problem based menyelesaikan learning. menyelesaikan masalah gitu ya Bu. Itu bagus. Kalau problem based learning, itu juga ada langkah-langkahnya. Betul kalau Ibu mau memilih metode problem based learning. Kemarin mengambil pada saat panjenengan itu praktek, itu pas materi apa Ibu? Kemarin materinya tentang ini loh Bu. Kan ada, kita tuh lagi membahas tentang apa yang itu loh Bu, nabi-nabi, tentang nabi itu ya. Nah ini ceritanya ini kisah Nabi Musa. Nah itu Nabi Musa kan ibaratnya ada yang berperan jadi Nabi Musanya, ada yang berperan sebagai raja itu siapa ya, Fir'aun namanya, raja Fir'aun itu, terus ada yang jadi itunya Bu. Jadi kan supaya mereka tahu Nabi Musa itu punya mukjizat apa sih. Jadi yang ketika ini sudah jadi ular, anak langsung bikin itu bergerak itu jadi ular, tongkatnya kan bisa jadi ular, jadi rohnya rame gitu loh Bu. Jadi anaknya kayaknya antusias banget sebenarnya, cuma ya karena bikin kelas lain bisik gitu loh ya Bu. Jadi ya Allah ini bocah diatur angel teman gitu loh Bu. Jadinya ya ya kayak gimana ya, sebenarnya memang ya jadi anak paham loh Bu, mereka sedang memerankan apa tokoh apa, jadi tahu Nabi Musa ternyata punya mukjizat ini kayak gitu loh. Jadi kan mereka tahu betul ini rajanya dulu raja Fir'aun atau raja. Sepertinya menarik sekali sebetulnya ya. Berarti tadi metode untuk mengkondusifkan kelas ya tadi, bisa diulangi lagi rencana kedepannya tadi. Rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Ibu Arianti itu apa? Dengan kolaborasi dengan teman sejawat tadi Bu. Saya tanya-tanya gimana sih ya Bu supaya dengan teman sejawat itu berkolaborasi kan ya. Bu, kira-kira saya harusnya seperti apa ya dalam belajar ini, seperti mungkin gitu ya Bu. Oke, boleh, itu bagus sekali, luar biasa. Memang perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat, terus berbagi pengalaman begitu kan ya. Oke, bagus. Kemudian hanya itu atau ada rencana lagi? Kan tadi kan membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu begitu ya, seperti metode-metodenya akan diperbaiki begitu ya. Kemudian akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu ada lagi? Kayaknya itu aja gitu ya. Itu yakin itu bisa mengkondisikan kelas? Insya Allah ya Bu. Saya akan coba terus untuk seperti itu Bu. Insya Allah saya yakin bisa mengkondisikan kelas. Oke, kalau itu memang dirasa sudah rencana yang terbaik menurut Ibu Arianti, lalu
langkah selanjutnya nih, komitmen apa supaya rencana itu benar-benar terrealisasikan oleh Ibu Arianti di kelas nanti? Berarti setiap akan melaksanakan pembelajaran itu saya harus benar-benar menyiapkan metode dan media yang tepat untuk kegiatan belajar itu. Oh, bagus. Ya betul, itu baru Bu Arianti. Terus ada lagi? Yaitu tanya teman dulu, Bu, kira-kira kalau kelas jenengan ini seperti apa? Oh, Anak-anaknya, kolaborasinya. ya kolaborasinya seperti itu. Saya tanyakan kira-kira kalau anak diajak seperti ini, kira-kira akan berhasil atau tidak? Saya akan tanyakan dulu kepada rekan yang kebetulan jadi wali kelas seperti itu, Bu. Oh. Nah, kira-kira siapa sih teman atau rekan sejawat yang akan Ibu Arianti ajak untuk berkomitmen bersama dengan Ibu Arianti supaya lebih sukses? Yaitu wali kelas 4 yang terutama anaknya super duper itu luar biasa. Oh, Bu. iya, tepat sekali. Wali kelas 4-nya ya? Iya, Ibu siapa itu, Bu? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Iya. Oh, baik. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi atau tidak? Kayaknya seperti itu dulu ya, Bu. Kayaknya cukup ya. Cukup ya, Iya. berarti itu tadi komitmennya apa saja ya, Bu ya? Tadi akan menyiapkan media dan metode yang tepat untuk Iya. kegiatan belajar dan kolaborasi dengan wali wali kelas. kelas. Wah, sepertinya ini Bu Arianti sudah senyum-senyum apa ya? Iya, Bu, alhamdulillah ini puyengnya hilang, sedihnya agak berkurang ini, Bu. Udah alhamdulillah banget, Bu. Terima Iya, kasih. alhamdulillah. Saya juga ikut senang ya, Bu ya. Iya, bebannya sudah berkurang, Bu, ini plong, rasanya plong banget ini. Eh, kalau begitu, apa ada perlu yang kita bahas lagi? Kayaknya itu dulu, Bu, Ibu. Terima kasih sebelumnya ya, Bu, atas masukan dari Bu, sehingga saya bisa sama-sama menyelesaikan masalah saya ini. Tidak usah sungkan-sungkan, besok kalau ada masalah ceritakan lagi ke saya. Oh iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Maaf ya, Bu, kalau sudah mengganggu aktivitas Tidak, Bu. tidak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Arianti dan tim. Saya berikan aplaus kepada kalian. Luar biasa ya, jadi ketepatan waktunya itu luar biasa. Allah sedikit, tapi nggak apa-apa karena itu bukan masalah. Ada beberapa catatan yang saya tulis sebelum saya dulu. Jadi selaku coach sudah berhasil membagi potensi. Jadi ketika coachnya itu buntu, coachnya juga mengganti. Nah, tanpa ditunjukkan jawabannya, coachnya menjawab. Nah, itu memang yang kita tuju seperti itu nanti. Jadi coachnya berhasil menemukan jawabannya sendiri, menemukan potensinya sendiri. Dan tadi tidak hanya masalah itu ya, karena setelah masalahnya ketahuan, oh sudah bagiannya harus diganti, oh ternyata coachnya saya harus menggunakan metode yang ini, saya harus membuka dengan wali murid, saya harus mempersiapkan dengan lebih baik. Nah, itu kan potensinya kan tumbuh. Kemudian ini apa? Sudah tadi apa ya? Secara ekspresi juga enak. Kemudian saya melihat ke kanan ini yang namanya masalah yang di kanan ya. Suram. Di kirinya tidak menghadapinya dengan suram, tapi dengan senyum. Nah, itu kan membawa jadi masalahnya otomatis saya nanti kan, oh dia menerimanya enak. Nah, sekarang saya tanya nih kepada Bu Titin dulu ya. Kira-kira tadi Ibu ada kurangnya enggak? Saya ditanya kekurangan ya. Kalau kelebihannya ya Pak, kalau kita abaikan dulu karena kira-kira kelebihannya tadi di bagian mana? Kelebihannya tentu saja saya merasa bahwa Bu Arianti itu sudah menemukan solusi. Dari datang ke sini beliau murung ya, punya masalah, kemudian saya gali permasalahannya itu apa saja. Tadi kan banyak ribut-ribut seperti itu. Rupanya beliau sendiri akhirnya memahami bahwa memang ada beberapa yang belum beliau kuasai, dan akhirnya beliau menemukan permasalahannya sendiri dari apa yang digali
apa yang melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan menurut saya sudah sukses dalam mengcoaching beliau. Sukses. Nah ini saya akan membuka pertanyaan untuk Bu Titin dan Bu Nuryan. Saya bisa kira-kira tadi ketika Bu Titin melaksanakan coaching itu sebagai coach itu jenengan ngasih nilai berapa dari 1 sampai 10 jenengan ngasih nilai berapa? 9. Oh 9. Jenengan menilai diri jenengan sendiri berapa? Saya menilai diri saya sendiri. Aduh ini. Ayo, ini 9 sudah. Saya loh, jenengan harus tahu. Saya itu kira-kira mas berada di tahap berapa? Berarti kan kalau kita tahu nilai kita sendiri, saya sudah 10 nih Pak. Berarti jenengan udah. Tapi kalau Pak saya tanya masih 7 deh Pak. Berarti kan jenengan masih ada yang perlu ditingkatkan. Itu loh. Oke. Saya akan AKM 7. Iya loh. Oh, saya masih nampak lah, nggak mungkin. Ini supervisornya parah ini. Ya, Supervisornya parah. Saya menilainya, saya mengikuti coachingnya aja Pak. 9. Ya 9. Kalau saya Bu, saya menilainya itu 9,5. Oh, kenapa saya 9,5 gini Bu? Secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali. Titik poin dari pembukaan awal dengan menanggapi dengan serius, dengan terus kemudian jangan tidak lupa tentang ini mau dibawa kemana sih pembicaraannya ketika kuncinya buntu dan sebagainya. Tapi saya nggak menilai 10 kenapa Bu? Saya takutnya jenengan nanti berpuas diri terus terlena. Ya, takutnya seperti itu Bu. Kita karaoke yuk. Seperti ini saya takut mulai 10 di situ. Jadi takutnya karena kita masih berproses ya. Kita kan ibaratnya kan kupu-kupu itu masih dalam tahap kepompong. Dan nanti kita mekarnya itu luar biasa. Dan bagus Bu. Jadi terus itu tadi satu poin tadi. Jadi ketika proses Ibu Titin menanyakan ke Bu Ariyanti ini dalam hal ini ketika jenengan mengajar itu Bu Ariyanti itu nilainya berapa 1 sampai 10 itu saya paling suka itu. Jadi apa di awal langsung coachingnya itu langsung ditunjukkan dulu kira-kira jenengan tahu nggak jenengan itu posisinya bagaimana. Ketika seorang tahu posisinya di mana dia kan otomatis nanti akan pemecahan masalahnya enak. Tapi ketika tidak ditanyakan dan mungkin tidak tahu, jadi kan ada itu ya dia itu seorang ada yang orang itu tahu dia itu benar dan dia yakin dia benar atau Iya. ada yang dia itu benar tapi dia nggak tahu kalau dia benar, ada yang dia itu salah dia nggak tahu kalau dia salah, yang parah lagi dia salah tapi dia tahu salah tapi seorang belum apa tapi konteksnya seperti itu tapi saya redaksinya saya salah ya. Tapi ya seperti itu pemberian poin itu seperti itu jadi coachingnya langsung tahu ya saya paling kalau dini cuma 6. Wah berarti masih di bawah KKM ini KKM 7. saya berarti masih ada yang perlu diganti seperti itu. Nah terus untuk ke depan buat Bu ini setelah coach itu nanti bagaimana cara Ibu meningkatkan kapasitas Ibu nanti setelah coach ketika menghadapi kedepannya bagaimana? Untuk kedepannya ya saya akan mencoba menerapkan terutama ke peserta didik di kelas saya itu utamanya itu syukur-syukur bisa ke teman sejawat seperti itu ya Pak, tapi yang jelas saya akan memberdayakan murid-murid saya supaya murid-murid saya itu benar-benar menjadi katakanlah padi itu ya padi-padi sing aus gitu loh Pak. Jadi mereka itu tahu potensinya sendiri dengan panduan dari kita selaku guru yang mengetahui metode coaching ini seperti itu. Di sini saya akan setelah mendengarkan pemaparan dari Titin dan di kisah kasihnya dulu kasihan ini ya mendapatkan sorotan dari rekan-rekan. Saya coba tarik kesimpulan di praktek coaching ini yang pertama itu sangat bermanfaat. Jadi memang nanti harus kita terapkan nanti ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing
ini bisa kita terapkan di mana saja ini. Sebenarnya nah, kalau kita kan ini agak formal ini ya, karena apa, ada air dan ada snack. Formal ini Bu, tapi gini Bu, tapi intinya apa? Sebenarnya kalau kita terapkan dengan lebih asik itu nanti bisa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dulu kan kadang habis sholat kan bisa makan di masjid sebentar, nah itu bisa. Ya hanya harus seperti ini. Mungkin kalau yang sudah di sekolah kan bisa lebih enak itu ngobrolnya tanpa didengar orang lain di ruang beliau. Iya, Kalau kita kan yang belum jadi kepala sekolah kan kita belum punya ruang khusus tuh. Jadi mungkin ya kita bisa memodif lah nanti ke depan. Di warung makan gitu. Wah itu saya diajak Bu, udah saya kunci. Kalau Ibu mau ya saya nggak apa-apa. Jadi terus ini saya menangkap di Ibu. Jadi ketika Ibu itu menjadi coach itu, Ibu pokoknya semangat dari awal sampai tab akhir itu loh semangatnya itu. Nah, itu saya tadi yang mencoba menjadi coach ya. Saya mungkin ada hal yang seperti itu yang belum saya. Mungkin saya jok selawat ada cuma biar happy-nya ada, cuma dari awal sampai akhir ini saya nilai ini sangat semangat sekali. Nah ini kan semangat itu memang buat mengangkat moral dari coachnya. Kadang kan gini ya, banyak orang yang gini, itu ada masalah, pengennya ketika cerita yang diceritain ikut sedih, kan malah itu kan nanti ujung-ujungnya semua sedih. Harusnya ketika kita punya masalah, ngajak orang untuk cerita, masalah kita selesai. Yang bagus apa? Happy ending. Nah ini tadi kita mencoba membawa hal tersebut. Nah ini sangat menarik sekali. Kalau buat saya itu poin-poin yang harus kita ambil bagus itu. Terus secara penerapannya sudah menggunakan alur kita dengan baik. Tadi di awal itu tidak poin ini tidak kelupaan ya. Jadi tujuannya tadi topik terkait target pribadi. Targetnya permasalahan selesai kan Bu, malah menemukan solusi-solusi lain itu tercapai. Nah, itu sudah terpenuhi juga. Terus action gayanya rada uang udah top banget. Top market top so good seperti. Aduh, tidak sesuka. Ya, tapi memang begitu adanya Bu. Jadi saya tidak, karena ini sebenarnya direkayasa Pak, tapi ceritanya berbeda. Saya membaca kok beda. Jadi memang Bu Arianti ini membawa masalah yang tidak ada di dalam skenario. Bu Titin membantu menyelesaikan masalahnya ini loh. Padahal kita sebenarnya buat skenario, tapi kita tidak jalan sesuai skenario. Ini luar biasa. Berarti memang praktek yang benar-benar coaching ya. Seperti ini. Kita tanpa skenario. Di sini tuh ceritanya itu guru dilabrak murid, paling murid. Ini nggak ada labrak-labrakannya. Guru mendapat masukan dari malu teguran dari rekan kerja. Beda. Tapi sudah real coaching. Nah, saya pokoknya bagus sekali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk catatan-catatan Bu Islam coach nanti insya Allah saya bagikan sedikit. Nanti buat masukan juga, nanti juga buat Bu Rian, seperti ini seharusnya. Mungkin sekian kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang selesai. Oh, selesai. Sehebat apapun kegiatan kita, kalau tidak selesai, tidak kita tutup, tidak hebat itu. Iya, betul. Setuju. Karena kegiatan kita akan menjadi kegiatan yang baik. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Amin. Ya Rabbal alamin. Dia itu kan dari moderator. Nah, lumayan 32 menit. Ini Bu bisa aja Bu, tinggal jalan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dian serta Ibu Arianti yang saya hormati, senang sekali kita sampai pada topik yang ketiga, masih sama tentang coaching. Hari ini kita akan bersama-sama praktek coaching untuk yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan rencana kita ke depan, 30 menit ke depan bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita buka ya acara kita dengan bacaan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara kita 30 menit ke depan bisa berjalan dengan lancar. Baik, pada praktek kita kali ini yang akan menjadi coach Bapak Dian ya. Oh, coach ya. Pak Dian coach, kemudian Ibu Arianti coach ya. Baik. Sebelumnya akan saya sampaikan untuk sesi coaching kita kali ini menggunakan alur tirta ya percakapannya ya. Siap ya Ibu Arianti ya. Kemudian ada hal-hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Arianti terkait tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu apa ya Bu? Yaitu kemampuan untuk Membantu coaching dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menyelesaikan masalah. memberikan pertanyaan berbobot ya untuk memancing coach bisa menyelesaikan masalahnya. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu terkait bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Arianti observasi. Observasi bagaimana? Ya kira-kira yang bagian di mana saya bisa membantu coach ini dalam menyelesaikan masalah itu. Saya ingin tahu sejauh mana saya sudah mampu atau belum dalam membantu coach untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti itu seperti apa? Ingin supaya masalah yang dihadapi coach dapat terselesaikan oleh coach itu sendiri. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan tercapai ya nanti ya. Baiklah, tidak usah menunggu lama-lama. Silakan Bapak Dian siap selaku coach. Siap. Ibu Arianti siap. Siap. Oke, silakan dimulai. Kalian sebelumnya saya mohon izin mengganggu waktu kalian. Oh tidak Pak, tidak apa-apa. Itu kenapa sih Pak mukanya kok seperti itu banget sih? Jadi Kok kayaknya lesu banget sih? Dilihat-lihat seperti itu. gimana ya Bu ya? Saya akan membuat FTP tapi salah. Kemarin saya ketemu dengan Pak Waka kurikulum. Nah di situ kan saya kan di supervisi lah, dicek lah itu lah FTP saya. Nah itu saya banyak sekali mendapat catatan. Ini sih kalau catatannya itu banyak sekali, ini kurang bagus loh Mas. Saya masih banyak kurangnya. Itu saya kepikiran terus loh. Padahal saya membikinnya itu menurut saya loh ya itu udah bagus maksudnya, tapi masih banyak kurangnya gitu. Kira-kira yang banyak itu bagian yang mana Pak? Yang banyak dikoreksi gitu, yang kesalahan-kesalahan yang paling banyak dikoreksi itu bagian mana? Dan kita ini dulu di RPP yang saya buat itu katanya itu tidak menghadirkan apa itu ya namanya kompetensi sosial, apa itu sebentar sosial Emosional Pak? nah itu jadi di dalamnya itu harusnya saya memasukkan KSE salah satunya itu.
Jadi nanti dalam proses pembelajaran itu kesadaran diri murid itu dihadirkan, terus ada 5 poin apa itu ya, nanti saya bisa menerapkannya. Saya bisa jadi kalau di pembelajarannya itu diterapkan di awal kan itu. Jadi nanti ketika ASE-nya masuk itu harapannya pembelajaran di kelas itu nanti siap ketika itu dimulai. Kemarin Pak Kakaknya itu bilang seperti itu. Kalau saya sih selama ini pas melaksanakan pembelajaran ya saya sudah berusaha melakukan itu, cuma memang di APP tidak cantumkan itu seperti itu. Terus ada lagi itu Bu, jadi kemarin itu saya disuruh membuat RPP-nya itu yang berdiferensiasi apa ya kalau nggak salah ya seperti itu. Ya yang itu ini sekarang modelnya itu berdiferensiasi mas RPP-nya mas. Makanya yang harus bisa menjadi murid apa ya? Iya berdifferensiasi ya. Nah itu saya kan ya sudah, kalau saya sebenarnya selaku guru itu pas praktek ya intinya ada murid saya itu kan yang saya kelas tunagrahika campur autis campur hiperaktif jadi di kelas saya itu ya sudah saya sesuaikan, ada yang tempat duduknya khusus yang hiperaktif, ada terus apa yang murid ini tugasnya standarnya sekian, yang ini sekian sudah melaksanakan, cuma memang di RPP itu saya membuatnya polosan. Jadi saya kan karena saya materinya itu kebetulan saya ambilkan untuk yang kelas paling tingginya, jadi saya standarnya yang autis hampir sama dengan SD, cuma saya potong sedikit lah. Itu enggak saya bikin variasi dengan apa ya seperti itu, kurang berdiferensiasi katanya. Mau saya berdiferensiasi itu saya pahamnya prakteknya bukan di RPP-nya seperti itu, jadi saya bingung banget ini, apalagi besok kan mau ada itu ya apa pengawas datang loh, jadi saya malah salahnya juga mereka yang memperbaiki itu. Kira-kira pemecahan masalah apa yang ingin Bapak bantu dari saya tentang terkait tentang apa gitu Pak? Jadi saya enaknya gimana ya Bu ya? Jadi yang terkait tadi kan KSE itu masuk itu, kalau itu saya sih baru pahamnya baru yang kesadaran diri, jadi untuk kesiapan di kelas itu. Tapi kalau yang katanya itu ada yang teknik apa itu ya stop apa ya? Ya, Nah, apa ya teknik itu ya? stop saya suruh mengaplikasikan itu juga di dalam seperti itu. Lalu ini Bu yang berdiferensiasinya itu praktek yang sudah saya buat kan di app itu belum ada. Nah nanti bentuknya itu bagaimana itu ya? Begitu. Berarti dari ini saya mengambil dari Bapak masalahnya itu tentang terkait tentang NPP ya Pak ya. Iya. Berarti tentang pokoknya tentang NPP yang berdiferensiasi, yang memuat tentang KSE, tentang teknik stop gitu ya. Nah itu kemarin seperti itu ya. Yang Terus selama ini Pak Jen udah kira-kira poin itu ada yang sudah tercantum dalam RPP itu tidak? Misalnya KSE-nya sudah tercantum atau belum? Atau poin itu ada atau hanya dalam pelaksanaannya saja? Kalau pelaksanaannya sudah yaitu yang kesadaran diri saya sudah. Cuma memang di dalam RPP-nya itu belum saya cantumkan semua kok. Mungkin saya ya apa itu bisa nyari contoh dulu apa ya gitu ya. Kalau itu mungkin kira-kira Bu Dian itu selama ini dalam pembuatan RPP ini Pak Dian itu pernah enggak apa ya namanya ibaratnya menilai diri, oke-nya
aku sudah betul apa belum ya dalam RPP ini seperti itu. Kalau nah itu Bu Om, saya makanya yang dulu waktu saya kuliah udah 10 tahun yang lalu saya nggak pernah mengikuti perubahan yang ada ya, saya tertinggal di sini. Kalau setidaknya ya mungkin ya gimana ya Pak, ada tanya-tanya mungkin ya Pak, atau gimana ya Pak, sebaiknya menurut Pak Jen itu gimana sebaiknya kalau untuk supaya ada kemajuan dalam pembuatan RPP itu menurut Pak Jen harus seperti apa? Ya itu nanti paling saya memasukkan unsur yang belum itu kan ke dalam RPP saya, terus di diferensiasinya itu berarti nanti saya gini Bu, apa itu apa namanya yang berpihak Berpihak pada murid. iya berpihak pada murid itu nanti titiknya kan harusnya di situ. Jadi kalau kemarin saya bikinnya hanya satu model untuk berbagai jenis ketunaan, ini harusnya saya ya satu model itu yang saya modifikasi, yang ketiga murid saya tadi yang tunagrahita, autis sama yang satunya tadi hiperaktif itu semuanya bisa terangkum di RPP-nya itu. Artinya saya buat semuanya di dalamnya itu. Jadi tahapannya memang kecerdasannya beda sih Bu. Nggak mungkin kan saya ikutkan di autis berarti yang tunagrahitanya KO nanti. Kalau saya ikutkan tunagrahita yang autis sama hiperaktifnya nanti tertinggal. Nah itu mungkin yang titik yang diinginkan oleh Pak Waka seperti itu mungkin. Pak Dian setuju dengan kesalahan-kesalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Waka atau menurut Pak Dian sudah merasa betul apa memang Pak Dian merasa oh memang benar ya kalau itu saya salah dalam hal pembuatan itu atau seperti apa? Saya sih ya yang saya konsultasi tadi ya saya masalah ya. Makanya saya kesini Bu ya pengen enaknya gimana cerita ini kan, terus pembenahannya ya nanti saya itu apa tadi memasukkan dulu itu sambil yang berdiferensiasi. Kebetulan saya memang belum belajar itu, jadi saya nanti mungkin harusnya belajar dulu seperti itu. Kalau itu berarti Pak Dian harus melihat lagi hasil koreksian tadi Pak, mungkin Pak, supaya tahu kesalahannya mana itu yang harus diperbaiki itu Pak. Iya, saya kemarin habis dicoret-coret langsung tak tinggal Bu. Mutung ya Allah, nggak kepikiran ya. Saking jadi aneh Bu apa ya, wong namanya orang ya dia disalah-salahin gitu ya, nggak terima loh. Cuma wong itu wakil kepala sekolah dan guru-gurunya saya nggak berani kan, saya ya jajar-jajar kok. Terus saya pergi itu malah berkasnya, oh iya berkasnya malah masih ketinggalan. Astagfirullah, jadi berarti wah situ nanti saya mungkin coretannya ada di dalamnya ya. Saya nggak kepikiran itu kemarin ditunjukin salahnya itu, malah saya langsung aduh kok banyak salahnya gitu. Cuma ya poin-poin tadi di KSE sama di diferensiasi itu berdiferensiasi apa ini saya muter-muter loh, saya belum pernah dapat sih. Terus menurut Pak Dian itu langkah apa yang akan Pak Dian ambil dari Kedepannya bisa belajar nanti kalau KS ini ya sedikit-sedikit saya udah tahu sedikit lah, cuma ya nanti saya menyempurnakannya dengan membaca-baca lagi literatur ya. Terus itu kan di kelas di sekolah kita kan ada Pak Mawar sama Pak A, nanti mungkin saya bisa minta contoh dulu lah dari mereka, jadi besok ketika saya menghadapi Pak Tirta saya bisa sudah menunjukkan RPP saya yang lebih bagus lagi. Terus tadi kan itu saya baca sama saya apa tadi konsultasi dengan rekan, nanti saya mungkin atau lagi saya lihat contoh lain di internet apa ya. sahabatnya udah bagus. Terus ke depannya itu mungkin ada lagi Pak selain itu apa lagi Pak yang akan dilakukan supaya nanti RPP-nya ke depannya itu lebih bagus lagi. Selain tadi itu tanya
tadi atau internet itu kira-kira mungkin apa lagi solusinya supaya Pak Dian bisa Ya, saya karena ini saya yang mensupervisi Pak Wakil Kepala Sekolah Pendidikan Pak Tirta, ya besok saya memperbaiki dulu itu apa yang salah, saya ajukan lagi. Jadi nanti kalau sudah diajukan lagi, kalau masih ada koreksi ya nanti saya perbaiki lagi. Dan sisi ternyata mungkin tadi saya ngitung apa ya Bu ya, ngitung saya yang bisa hilangkan ya Bu ya. Jadi nanti saya menghadapi kedepannya itu lebih optimis Bu. Nah, kemarin saya dikoreksi langsung saya aduh kok kayak gini ya, perasaan saya langsung berkecamuk apa ya, langsung saya tinggalkan itu. Iya memang kalau sedang ada masalah memang kadang kita lupa ya Pak dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kadang saya sendiri aja juga seperti itu Pak, sama tapi ya termasuknya Pak Dian ini udah lumayan itu loh. Terus Iya nanti itu bisa mungkin saya harus minta maaf dulu ya ke Pak Tirta lah ya. Kemarin ya saya habis begitu ya saya malah belum memperbaiki, masa tinggal pergi lah ya manusia Bu, lagi tanggal tua apa ya tanggal tua banyak yang dipikirkan ya Pak ya. iya malah dinasihati. Saya ini yang mungkin perlu banyak belajar. Dari sini berarti Pak Dian tahu ya tentang kesalahan yang Pak Dian sadari itu. Berarti Memang FPP saya belum bagus dan perlu memperbaiki lagi. Berarti kesalahan bukan dari Pak Wakanya ya Pak. Gitu kalau menurut Pak Dian gimana? Apa memang Pak? Enggak, itu kalau kemarin sih saya emosi Bu, saya mengajukan langsung curut tanpa ini salah, tanpa ngomong lagi. Saya lihat ya, saya tinggal pergi. Dan saya minta maaf dulu, berarti sikap saya kurang jelas. Terus kira-kira nanti ya bagaimana sekarang perasaannya Pak Dian setelah cerita Ini Bu, saya? Setelah cerita ini kan tadi ya saya tahu ya, ternyata salahnya di saya sendiri. Memang saya salah, tapi kan saya salah. Yang kedua, saya nggak melihat coretannya itu apa. Cuma surat sedikit terus ngomong Pak Anu ngomong sedikit, saya ya waktu saya kebayangnya di KSE sama di diferensiasi. Padahal mungkin di coretan di dalamnya ada yang lain yang saya belum baca. Ya, nanti saya lihat lagi lah. Terus kira-kira Bapak membutuhkan apa itu untuk mendukung apa yang Bapak lakukan? Misalnya memperbaiki, tapi itu dukungannya bentuknya seperti apa? Yang itu ya, saya harus segera menghubungi Pak Mawan sama Pak Arif ini. Atau yang kedua, yang pertama saya ke Pak Waka dulu lagi untuk minta maaf dulu. Yang kedua, saya melihat catatannya itu kurang tahu di mana, biar lebih jelas lagi. Terus saya nanti konsultasi yang kedua dengan Pak Mawan dan Pak Arif. Jadi memang saya harus mengikuti perubahan yang ada. Nah, terus kira-kira sudah puas dengan apa yang Ya saya sih sangat terbantu sekali Bu, dan saya sangat senang sekali. Jadi ya, emosi saat yang ada pada diri saya itu malah mengacaukan segalanya. RPP yang jadi bimbang. Jadi saya sudah ketemu masalahnya dan memang ada kurangnya saya belum paham tentang berdiferensiasi. Jadi saya harus belajar, terus saya mungkin harus menahan diri. berarti Bapak siap ya untuk melakukan itu lagi? Saya siap Bu. Kedepan saya memang harus menjadi guru yang sabar. Sabar dalam segala hal Pak. Iya, biar saya tidak kesasar. Iya. Sudah lega Pak? Wong Bu ya Allah. Kayaknya kelihatannya udah Iya. lumayan ini, udah enggak? Ya, Tadi kayak gini terus kayak tanggal tua kepalanya pusing. Tanggal tua dinasihati, dicoret-coreti pekerjaan yang kita kerjakan selama sebulan aja. Dan tapi ya nggak apa-apa itu masuk. Saya ada acara yang aneh itu sebelumnya, ini saya udah ditunggu meeting sama itu kegiatan pembatik level 1. Jadi nanti saya undur diri. Saya terima kasih sekali lagi ya. Tapi nanti saya kalau ada tanya-tanya lagi saya dibantu ya. Oh iya Pak. Gitu ya.
itu biar saya ya uang saya guru baru kemarin sore ada di sini ada muda. Punya assalamualaikum Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya. Ternyata praktek coaching kita yang ketiga sudah selesai. Sekarang waktunya saya untuk memberikan komentar ini ya. Siap ya, nih ibu coach, Aduh, Ibu Arianti. aduh, sini deg-degan. Deg-deg sama. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila nanti mungkin ada kata-kata saya yang memberi masukan begitu ya Bu ya, tidak apa-apa ya. Terima kasih Bu, malah saya justru senang sekali dikritik. Apa malah saya untuk masukan saya supaya saya lebih baik ke depannya. Iya, baik. Yang pertama tadi tentang tujuan coaching. Ini menurut saya kalau untuk tujuannya tadi belum disampaikan ya, alur percakapannya ini mau kemana seperti itu. Apakah Bu Arianti merasa seperti itu atau tidak? Iya betul Bu. Saya tadi mengalir saja sih, tadi terbawa suasana kita ngobrolnya. Ya udah mengalir saja seperti itu Bu. Jadi kita nggak menentukan alurnya kemana, itu kita langsung aja kita mengalir. Ya, itu tadi menurut saya seperti itu ya. Tapi walaupun pada akhirnya memang tadi kan rencana ibu itu kan kepengen menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Menurut Ibu Arianti sendiri itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum? Masih kurang Bu, saya masih kurang memberikan supaya menggali lebih dalam, itu Masih kurang, Iya. seperti itu ya. Kalau menurut coachingnya sendiri itu bagaimana? Jadi kemarin kan kita sudah praktek latihan kita dengan kita nyoba lagi, dan sekarang ini saya menghadapi masalah yang belum pernah ada di skenario. Nah tentunya kan itu berbeda dengan kita membaca skenario ya. Jadi ya, kalau mungkin nanti dari kursnya ada yang lewat 1-2 ya itu bagian dari latihan. Tapi ya menurut saya ya tadi yang kurang pokok di tujuan awalnya itu. Nah, karena itu saya tadi langsung yang namanya saya sedih ngerotos saja. Langsung duduk saya nggak kasih kesempatan malah. Iya, itu satu ya dari tujuan pembelajarannya. Kemudian kalau menurut saya untuk identifikasi masalahnya tadi sepertinya si coach ini itu sudah datang sudah menyampaikan masalahnya ya, sudah jelas maksudnya loh, masalahnya sudah jelas. Namun ini menurut saya saja ya, mungkin bisa jadi dari Ibu Arianti nanti berbeda, tidak apa-apa. Kalau menurut saya itu kan tadi sudah disadari juga oleh Ibu kalau Ibu itu kurang menggali. Di situ masalah sudah ada, namun kemudian jadi pecah menurut saya itu dengan pertanyaan yang menurut saya tadi sempat coachnya itu bingung gitu. Jadi akhirnya masalahnya jadi kurang fokus itu tadi menurut saya. Itu dirasakan apa tidak pada saat penggalian identifikasi masalah itu di situ? Saya merasakan seperti itu dan akhirnya saya bercerita tentang masalah yang lainnya lagi. Nah ya, saya tadi menemukan itu soalnya. Itu diidentifikasi masalah. Kemudian tadi pada saat di rencana aksinya bahkan tadi Pak Dian itu sudah karena terlalu lama di bagian identifikasi masalah yang tidak terselesaikan seperti itu, yang tidak ini loh masalahnya itu belum ketemu titik masalahnya, akhirnya lama di proses itu sampai akhirnya tadi tercetus sendiri sebetulnya sudah di rencana aksinya ya, Pak Dian sudah mengucapkannya sendiri, terus baru oleh si coach itu memberikan solusi tadi yang tadi ngambil itu coret-coretan itu. Jadi harusnya kan tidak memberikan solusi ketika tidak diminta oleh si coach. Nah tadi itu menurut saya itu tadi solusi. Kemudian di yang terakhir
di proses tanggung jawabnya itu belum jelas sekali komitmen yang akan diambil seperti apa. Tapi justru ini si coachnya yang menurut saya itu sudah pede sekali dan punya kemampuan yang lebih menurut saya. Jadi itu kalau dari pandangan saya seperti itu. Jangan coba apakah itu benar atau tidak yang saya sampaikan. Betul, coachnya lebih pintar. Menurut saya karena kita bekerja dengan waktu ya. Iya. Tadi 15 menit ini. Jadi kalau saya nggak segera itu menjawab itu nanti malah kepanjangan. Tapi itu langsung saya sendiri. Ya karena dari tadi saya melirik jam di situ loh. Kasihan maksudnya waktunya molor kan kasihan dulu. Rian ya gitu sama dengan itu apa ya. Kemudian kalau menurut Ibu Arianti nih dari proses coaching tadi, kompetensi kita sebagai seorang guru penggerak, kompetensi Ibu Arianti pada materi coaching ini kira-kira sudah di skala berapa nih dari 1 sampai 10? Masih 6. Masih 6. Belum mampu. Menurut saya sudah 7 KKM lah, setengah. Karena tadi Gini, alurnya. kalau saya gini ya memang mungkin ada yang terlewat. Tapi sekarang ya sudah mengajak ketika pokok dari itu. Sini ini kan sebenarnya kita ngobrol bareng sampai solusi itu ketemu ya. Entah bagaimana caranya. Tapi tadi tujuan akhirnya kan saya dapat solusi. Nah itu saya dapat. Nah itu udah KKM. Tapi kalau sampai akhir saya nggak dapat kunci masalahnya, nah itu belum tuntas karena memang harus kita tuntaskan di situ. Kuncinya tadi Ya, selesai. Oh, selesai ya. Ini sudah selesai. Tinggal saya aksi kan. Iya. Oke, betul sekali itu ya apa yang dikatakan Pak Dian ya. Sudah KKM Bu. Lebih lah KKM. Kalau menurut saya sih sebetulnya Ibu Arianti itu sudah menguasai lah alur Tirta ya. Iya, walaupun ada yang terlewat sedikit seperti itu. Kalau saran dari saya sih mungkin tinggal percaya dirinya apa ya Bu? Iya. Karena kepercayaan dirinya itu yang belum. Iya. Memang Bu, kalau saya suruh tanya-tanya itu kadang bingung. Tapi Kayak kita- sini loh. Mumpung kita itu punya murid banyak, Oh, iya. itu aset. Oh iya. Buat latihan kucing-kucingan. Iya. Iya, iya. Pasti murid itu banyak. Dalam pelatihan semakin kita latihan semakin. Terus ini Bu, rencana Ibu itu terkait peningkatan kompetensi coaching ini apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya nanti mungkin saya mencoba belajar lagi tentang teknik coaching ini. Saya terapkan kepada mungkin siswa saya, murid saya atau kepada rekan juga yang ya terus seperti itu kan. Mungkin saya juga melihat dari YouTube apa ya Bu supaya saya bisa lebih tahu lagi oh alurnya seperti ini yang lebih bagus. Oke, luar biasa ya Ibu Arianti. Apalagi ya yang akan saya tanyakan? Kemudian kalau dari coaching mungkin bisa jadi memberikan saran. Kalau saya tadi sudah bagus apa melihat referensi di YouTube itu untuk latihan ya. Jadi alur kita itu biar kalau alurnya rapi tujuan tercapai itu semakin indah. Terus yaitu kita gunakan aset kalau untuk rekan guru mungkin kalau kita belum ya sebenarnya murid itu pasti datang ke sekolah banyak ada 1-2 itu Pak saya bangunnya siang itu masalah. Nah contoh aja jadi murid kita itu aset kita untuk latihan. Di samping kita sebenarnya juga ikut membantu menyelesaikan masalah murid. Semakin kita latihan semakin lancar. Oke. Saya juga banyak belajar nih ya dari Pak Dian yang memang tadi bekerjanya di SDLB, terutama tadi tentang RPP, betul sekali itu ya. Kadang-kadang kita memang melaksanakan apa yang tidak kita rencanakan dan kadang-kadang
merencanakan tapi tidak kita laksanakan ya. Betul, itu untuk refleksi kita juga ya, supaya kedepannya kebetulan masalah kita sama ya tentang RPP ya tadi juga ya. Jadi mungkin kedepannya untuk refleksi kita sebagai seorang pendidik, kita memang perlu merencanakan pembelajaran sebelumnya, lalu setelah merencanakan kita laksanakan juga di kelas sehingga pembelajaran kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti itu ya. Dan kesimpulan dari kegiatan coaching kita kali ini, dari awal sampai akhir sudah sampai tahap selesai ya. Artinya coaching kita berhasil ya, berhasil. Tentang kelebihan dan kekurangannya itu wajar. Tapi yang jelas sesi coaching kita yang ketiga ini berhasil karena dari si coach datang ke sini punya masalah, pada akhirnya menemukan solusinya ya. Gitu ya Pak ya. Baik, demikian sesi coaching kita yang ketiga. Ibu Coach, Bu Arianti, dan coachingnya Pak Dian, kita sudah selesai. Apabila dari awal sampai akhir, selaku pengamat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, apa ini? Oh, cepat ya. Kayaknya yang orang rekam gue ya. Kayaknya orang rekam. Iki ngerekam 31 menit. Iya, rekamnya nggak bundar-bundar. Oh, anu ya suara tok ya. Ya ora, tapi maksudnya gambarnya itu kotak Ini ini. muter-muter. Don. Mudun apa tuh?